Hai semuanya, welcome back. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Long time no see ya. Hari ini kita akan membahas bab 2, merancang dan membuat website. Oke, let's check this out. Merancang dan membuat website. Sebelumnya ada yang tahu website itu apa? Ayo coba dipikirkan lagi. Website itu yang kalian biasa ketik di Google, www, singkatan dari World Wide Web. Nah, di sini ada website, merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa gambar, suara, atau gabungan keduanya. Biasanya dihubungkan dengan link-link. Oke, sudah ada gambaran kan seperti apa website itu? Yang biasanya ditulis di halaman pencarian www.smknegeri1ketapang.com ya, itu contohnya saja. Oke, mari kita move on ke slide berikutnya. Di sini ada 5 unsur website. Yang pertama itu domain. Apa itu domain? Ya, domain itu alamat permanen situs di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Nah, domain sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan generic domains dan country specific domains. Generic domains itu biasanya berakhiran dengan titik atau dibaca dengan dot yang biasanya ada di ujung sebuah situs website itu .com, .org, .edu.mil dan .gov ya. .org itu sendiri adalah untuk instansi atau organisasi non-profit. Sedangkan untuk .com itu untuk kebutuhan komersial. Dan yang .edu itu untuk pendidikan. Pendidikan itu biasanya sekolah ya. Dan yang .mil itu untuk kebutuhan militer di suatu negara. Sedangkan .gov itu adalah instansi pemerintahan. Untuk general domain sendiri itu tidak berdasarkan negara-negara tertentu. Jadi ini universal saja ya. Jadi semuanya boleh memiliki generic domain, tidak berkaitan dengan negara. Paham ya sampai sini ya? Kalau tidak paham boleh di-pause, dipikirkan kembali. Oke, sekarang kita lanjut ke country specific domains. Country specific domain ini biasanya adalah terdiri dari 2 huruf ekstensi sebagai kode negara-negara di dunia. Jadi, country ini spesifik ke kode negara. Contohnya kalau untuk Indonesia itu biasanya digunakan .id, artinya itu ID untuk Indonesia.id. Sedangkan untuk negara-negara yang lain, silahkan dilihat di halaman slide yang Ibu jelaskan. Di situ ada .jp untuk Jepang, untuk Australia contohnya .au ya. Silahkan kalian pelajari dan kalian lihat sendiri. Country specific domains ini sebagai pelengkap atau untuk memperjelas situs web yang ingin dikunjungi. Contohnya www.generalpajak.go.id itu artinya melambangkan instansi pemerintahan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut unsur yang kedua yaitu hosting. Apa itu hosting? Hosting itu adalah ruangan yang terdapat di dalam hard disk. Fungsinya untuk menyimpan berbagai data yang akan kita tampilkan di situs web ya. Semakin besar hosting yang kita miliki, maka penyimpanannya akan
semakin banyak. Biasanya disimboli dengan ukuran megabyte atau gigabyte. Biasanya dijumpai atau disediakan di perusahaan-perusahaan penyedia web hosting ya, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Oke. Sekarang kita lanjut ke unsur yang ketiga, yaitu script. Script ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam situs web pada saat diakses. Biasanya kode-kode itu dimulai dari HTML, Hypertext Markup Language ya, yang kalian bisa lihat di gambar di atas. Itu merupakan kode-kode untuk mengakses dalam situs web. Oke, sekarang yang keempat, poin desain web. Desain web yang unik, menarik, berpengaruh terhadap penilaian pengunjung. Apalagi web kalian itu adalah web untuk berbelanja online. Kalian harus bisa menyesuaikan warna, suara, dan gambar. Semakin menarik, maka akan semakin dapat memancing konsumen untuk berkunjung ke web kita. Oke, apabila menarik, maka dia akan tertarik untuk membeli barang yang kita jual. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kelima. Publikasi ini adalah poin paling penting dalam menarik atau menggait konsumen. Ini adalah cara mempromosikan. Biasanya kalau offline itu kita bisa menggunakan pamflet, selebaran, atau baliho dipasang di jalan-jalan, ataupun kita menyebarkan selebaran di mana? Di pusat keramaian contohnya. Kita buat desain baleho atau desain selembaran itu semenarik mungkin agar memancing minat konsumen. Sekarang yang bagaimana yang online? Kita gunakan dengan search engine atau mesin pencarian di internet secara online. Contohnya yang biasa dan sering digunakan adalah Google. Siapa yang tidak tahu Google? Google adalah mesin pencarian. Apapun kalian cari di Google pasti ada, oke? Misalnya kalian mencari titlenya seperti ini, cara membuat website. Pasti di situ nanti akan ada poin 1, 2, 3 pilihan dan akan disisipkan iklan. Kalian bisa masukkan bisnis online kalian ke Google. Oke, paham sampai sini? Semoga paham ya. Kalau tidak paham, silakan diulang-ulang kembali. Kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, jenis-jenis website. Tadi ada website search engine dan website social networking ya. Di sini website engine yaitu mesin pencarian yang berfungsi sebagai pencari website yang lain, diwadahi oleh Google, Yahoo, dan lain-lain. Jadi di dalam Google itu terdapat website lagi yang ada di seluruh dunia. Kamu mau mencari apa aja silahkan cari di Google atau di Yahoo. Sedangkan untuk website social networking itu adalah sebuah website yang menampung orang-orang yang memiliki aktivitas di internet untuk membentuk suatu komunitas dalam pertemanan. Biasanya itu adalah sosial media. Sosial media yang paling terkenal adalah Facebook. Di sana kalian mau apa aja, berkomunikasi dengan siapa saja, mencari informasi apa saja ada ya. Jadi itu bedanya website search engine dan website social networking. Semoga kalian dapat membedakan antar keduanya. Kemudian di sini ada lagi, bukan hanya dua, ada website forum. Ini digunakan untuk berkomunikasi juga, tapi ini lebih berfokus untuk berbentuk tulisan yang diposting oleh member di dalam suatu organisasi. Biasanya udah ada topiknya nih yang mau dibahas ya, contohnya itu seperti website forum Detik,
Forum, Kaskus, Kompas Forum ya. Ini lebih spesifik ya, ada topiknya. Sedangkan tadi yang di social networking itu lebih ke pertemanan secara luas. Kalau website forum itu harus berbentuk member. Oke, let's check, move on ke website berita. Ini website untuk mengelola berita yang akan dipublikasikan melalui internet ke masyarakat luas. Website berita apa saja? Ada kompas.com, ada detik.com, ada Indonesia.travel, ada nationalgeographic.co.id. Biasanya tuh koran-koran berita juga menerbitkan koran online-nya, itu disebut dengan website berita. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ke website portal. Apa itu website portal? Merupakan pintu gerbang bagi situs lain untuk memulai aktivitasnya di internet dengan berbagai layanan informasi, seperti halnya dengan search engine. Di dalamnya terdapat apa? Terdapat mesin pencarian berupa portal-portal besar. Juga untuk menyediakan layanan seperti email bagi member, atau membuat domain atau tempat hosting dan lain sebagainya. Contohnya apa? Yahoo. Di dalam Yahoo ada yang namanya untuk membuat email, biasanya yahoo.mail.com. Google adalah salah satunya juga. Google menyediakan pembuatan email, biasanya menggunakan atau dinamai dengan Gmail. Oke, paham sampai sini? Semoga paham ya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada website galeri. Ini adalah website yang memfasilitasi publikasi foto dan gambar secara online. Contohnya apa? Contohnya seperti sosial media Instagram dan Pinterest. Di situ kalian bisa mengupload foto, gambar ataupun video. Siapa yang tidak punya? Oke, kalau tidak punya silahkan kalian download di Play Store atau App Store. Kemudian move on ke website blog. Blog ini berupa tulisan yang kalian bisa upload, boleh juga dikasih gambar. Blog ini digunakan untuk menulis fotografi, resep makanan, kepribadian, atau hobi. Biasanya juga dikelola oleh Google. Tadi Google itu adalah bagian website portal yang menyediakan fasilitas penyedia web yang lain ya. Salah satunya juga penyedia blog secara gratis alias Gretong. Oke, kita lanjut ke website e-commerce, electronic commerce. Artinya elektronik perdagangan. Siapa yang tidak tahu e-commerce? E-commerce adalah situs yang digunakan untuk melakukan perdagangan secara online di media internet. Contohnya apa? Contohnya Zalora. Contohnya lagi ada Traveloka, Pergi, Shopee Paris, dan lain sebagainya. Kemudian kita ke website e-learning, electronic learning, pembelajaran, biasanya media pendidikan. Contohnya adalah yang paling terkenal Ruang Guru dan lain sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan website call, yaitu merupakan hasil pengembangan dari situs media sharing yang memberikan fasilitas penyimpan file sekaligus berbagi file antar anggota ya, antar anggota. Jadi harus beranggota dulu. Contohnya Dropbox, Google, dan SkyDrive. Oke, semoga kalian memahaminya. Sekarang kita ke membedakan website dengan website dinamis.
Website statis. Apa itu website statis? Adalah website yang konten di dalamnya tidak dapat diubah atau diperbaharui oleh pengguna secara langsung, melainkan harus dengan mengubah script-nya. Oke, sedangkan website dinamis. Website dinamis ini kita bisa merubah kontennya, dapat diperbaharui setiap saat. Informasi yang terdapat dalam web dapat dirubah kapan saja. Oke, contohnya adalah portal berita dan jejaring sosial. Website portal berita dan jejaring sosial isinya sering diperbaharui oleh pemilik atau penggunanya. Bagaimana? Sudah paham atau belum? Kalau belum, kalian buka lagi dari awal. Boleh di screenshot untuk kalian mengingat-ingat daripada ngabisin kuota. Oke? Bagaimana caranya? Kalian ulang lagi, kalian harus paham. Berasa cukup, semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time, bye.